Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Mungkin saya akan, karena titipan juga dari Bukan, agar saya mungkin akan lebih definitif, tapi saya tidak ingin terlalu serius ya untuk menyampaikan dalam sesi ini. Jadi kita tadi sudah bicara tentang perkembangan komik strip terbaru, terkini, dan itu perlu diapresiasi. Tapi saya ingin mengajak untuk kita sedikit kilas balik dari mana komik strip itu berasal. Jadi barangkali ini bisa jadi pengetahuan kita bersama. Ya, komik strip itu memang kita mengenal komik itu dari barat. Komik itu medium barat. Profesor Primadi Tabrani, dia pernah bilang bahwa Borobudur itu bisa dianggap juga sebagai komik. Tapi ketika nenek moyang kita membuat Borobudur, itu konsepnya tidak dalam bentuk komik yang kita kenal sekarang ini. Dia memang sekuensial, tapi kita tidak dalam bentuk yang modern. Jadi kenapa namanya juga komik? Karena dari barat, yang asal katanya itu lucu, kemudian dan itu jadi rujukan kita untuk mengatakan apa itu komik. Tapi kalau dari definisi, sebetulnya komik itu sekuensial, seni sekuensial. Sekuensial itu adalah satu adegan yang berturutan dan itu ada di dalam satu format. Nah, itu disebut komik. Jadi kalau ada dua gambar berturutan, itu sah disebut komik. Makanya kalau kita lihat di Instagram, ada dua adegan satu, adegan dua dalam satu forum, dalam satu form, itu sudah layak disebut komik. Jadi inti mudahnya itu. Maka kenapa semua dimulai dari komik strip? Karena komik strip itu adalah induknya komik. Mulainya komik. Nah, ini yang memulai adalah Oddcard. Jadi dia punya karakter namanya Yellow Kids. Jadi kalau kita sekarang kenal IP karakter, pada saat itu 1895 mereka sudah punya, ini di Amerika. Jadi si Yellow Kids ini dia sudah ada di kipas, sudah ada di bungkus-bungkus kemasan. Jadi udah dijual secara karakter, bukan cuma komiknya. Nah, dulu Yellow Kids ini dia tidak punya balon kata. Kalau sekarang kita kenal balon kata. Jadi kata-kata yang ada dalam pikirannya itu ditulis di bajunya. Jadi itu balon katanya di situ. Jadi keterangannya itu di situ. Jadi pada saat itu belum dikenal. Sekarang kita sudah mengenal berbagai macam balon kata. Dari ngomong yang biasa aja, ngomong yang teriak-teriak, ngomong yang bisik-bisik, itu balon katanya beda-beda. Jadi sudah berkembang. Nah, kemudian di Indonesia, kapan komik strip mulai ada? Komik strip mulai ada itu tahun 1930. Ini sebenarnya sebelumnya sudah ada, tapi yang bisa dilacak di arsip sejarah kita itu 30. Dan itu seorang peranakan, namanya Hwanggi. Kalau di aliasnya dia Sopoiku. Sopoiku itu artinya siapa kamu? Siapa itu? Nah, ceritanya judulnya Put On. Ini sebenarnya sama dengan karakter-karakter yang sekarang sedang beredar. Jadi tentang kaum urban. Pada saat itu juga, ini kan pra kemerdekaan ya. Orang-orang yang berada di komunitas perkotaan itu hidupnya sudah menjadi modern lah katakan. Jadi udah dia mengkritik tentang pemuda-pemudi yang dansa gitu, yang bergaya barat gitu ya. Dan ini menjadi cerita sehari-harinya si Put On ini. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi yang pernah dimunculkan begini, dan dia ini saya kira yang komik strip yang paling lama dan sekarang baru disaingi oleh, kalau kalian baca Kompas, tahu Panji Koming ya. Jadi Panji Koming yang barangkali bisa menyaingi durasi lamanya penerbitan komik strip di media. Nah, kalau kita sekarang bicara Instagram, kalau dulu komik strip selalu ikut pada media. Yang disebut media itu entah itu koran
kemudian majalah dan lain-lain. Jadi belum ada internet ya. Nah ini, komik strip itu komik baris yang selesai dalam sekali baca pada satu halaman. Ini bisa bersambung dan bisa juga enggak. Nah ini contoh komik satu baris, ini komik saya, Lotif. Jadi saya pun termasuk orang yang bermigrasi dari media penerbitan cetak ke Instagram. Saya 10 tahun komik strip di Koran Tempo. Jadi Koran Tempo sudah kalah sekarang dengan media digital, akhirnya menghilangkan komik strip. Dan saya sebagai komikus tidak mau diam, saya harus pindah. Jadi sekarang saya ngomik di komikjakarta.com. Itu tidak cetak tapi online. Itu ada websitenya, ada Facebook, ada Instagram. Jadi karakter ini namanya Lotif. Mungkin sekarang sudah 12 tahun ya. Jadi dia 2005 pertama muncul dan saya sekarang main di komikjakarta.com dan saya bikin format lainnya di Instagram. Ini komik strip 2 baris, jadi atas bawah, yang tadi 1 baris. Jadi ini jenis-jenisnya ya. Ini sangat Instagramable, meskipun sekarang Instagram bisa di swipe ya. Itu juga mungkin kita perlu forum khusus untuk membicarakan bahwa penemuan dengan cara multiply di Instagram itu sebetulnya sedang mengubah definisi bahwa komik itu tadi saya katakan sekuensial, jadi 2 adegan dalam 1 panel. Karena kalau sudah di swipe itu mendekatinya ke animasi, dia sudah seperti slide film. Nah ini juga contoh 2 baris, ini juga komik strip saya yang lain, namanya Canda Kopi. Ini sempat 2 tahun di Koran Sindo dan kemudian saya terbitkan dalam bentuk buku. Ini hasil riset saya ketika saya membuat komik Mencari Kopi Aceh. Nah ini komik strip 1 halaman. Ini saya buat ketika ada namanya City Tales. Jadi itu program komikus-komikus di beberapa kota di Asia Tenggara dan Australia dan Jerman menceritakan tentang persoalan kotanya. Jadi 1 halaman 1 halaman. Ini masih kategorinya komik strip karena sekali baca selesai. Nah kalau di Jepang kita kenal dengan yonkoma atau 4 koma. Itu komik yang bacanya ke bawah. Jadi memang mereka punya cara baca sendiri. Jadi sebetulnya itu yonkoma juga. Komik strip juga. Nah, yonkoma sebetulnya di Indonesia sudah ada dari tahun 45 ketika kita dijajah Jepang. Jadi ada namanya Sasha Ono. Dia sudah membuat komik yang terbit di harian lokal, yaitu di Java Shimbun. Jadi kalau kita kenal komik-komik Jepang dengan gaya begini, sebetulnya media kita sudah, bukan media kita sih, media Jepang yang ada di kita itu sudah menerbitkan format ini. Jadi sebetulnya bukan format yang baru. Nah sekarang perkembangan media, kita sudah tahu semua bagaimana mengubahnya, digital mengubah semuanya, bahkan pola pikir kita berubah, kemudian cara kerja kita berubah, dan cara baca komik pun berubah. Dan ini kita sedang mengalami itu. Jadi teman-teman yang langsung berkaryanya di media ini, media digital, kemudian ada juga yang beralih, ada juga yang dia tidak pernah bisa baca komik cetak, dia bisanya baca komik seperti format scroll down ke bawah, seperti yang dibikin oleh Webtoon atau Chiayo. Jadi dia sudah tidak bisa tahan baca komik dalam bentuk buku. Nah, ada dua hal ketika kita mengenal media digital. Kalau dulu ketika saya mulai bikin komik di media penerbitan cetak, itu editorial. Jadi memang ada yang mengedit. Dan ini sangat terkait dengan keputusan redaksi. Tapi ketika kita punya media sendiri, misalkan kita punya akun Instagram, itu kita jadi media sendiri. Itu kita tidak perlu editor. Yang mengedit adalah pembaca. Ketika kita diprotes orang. Dan ada dua fungsi akhirnya media digital itu bisa digunakan. Pertama menjadi statement pribadi, yang kedua menjadi ekspresi. Nah ini contohnya. Ini punya Mas Dimboy. Jadi ini ekspresi. Ketika dia mau bercanda aja. Dia mau bercanda, dia mau ngejokes, dia mau tadi istilahnya ngereceh gitu ya. Untuk menghibur orang gitu, itu bisa. Tapi ketika seorang
komikus yang main di Instagram dengan follower begitu banyak, apakah dia punya tanggung jawab publik? Saya kira punya. Setiap orang punya. Ketika dia menjadi menjadi komikus di media, tidak ada editor, dia punya tanggung jawab untuk mencerdaskan orang ketika baca. Tadi ya kita bisa bercanda, sia-sia lu baca komik gue gitu. Tapi dalam kesia-siaan itu sebetulnya itu ada tujuan. Jadi ini yang perlu dimasukkan, jadi perlu diimbangi. Nah ini Mas Dimboy juga dalam media yang sama. Jadi tadi dia bercanda, sekarang dia membuat satu statement dia. Bahwa pakai motor memang tidak boleh kelebihan penumpang. Ini demi keselamatan. Jadi kesempatan itu digunakan dia untuk memberikan pengetahuan, ajakan kepada pembacanya. Dan ini saya kira yang perlu dilakukan oleh komikus-komikus sekarang. Dia harus memberikan konten positif di dalam medianya sendiri. Karena kalau enggak, kita akan melihat 10 tahun yang akan datang orang-orang dengan seenaknya terpengaruh, dengan mudahnya terpengaruh oleh apa yang dia baca. Ini salah satu komik saya di Lotip yang format Instagram tentang kekuatan kamera untuk membuat mengubah kebijakan publik. Ini juga contoh. Nah, sekarang komik sebagai komunikasi, jadi termasuk strip. Ini mungkin kita sering banyak lihat ya, komik jadi iklan, jadi produk endorse. Beberapa teman-teman sudah bisa dapat uang dari situ dan sudah bisa bekerja dari situ. Saya kira saya juga ingin mengajak teman-teman yang menjadi pembaca komik bahwa kita pun perlu memilih komik itu tidak semuanya kita mengandalkan tanggung jawab komikusnya. Pembaca pun punya tanggung jawab untuk memberikan konten positif. Karena apa? Media digital ini begitu masif. Kita tidak bisa misalnya ada satu akun yang dia selalu kontennya asosiasinya itu negatif. Atau dia cenderung porno misalnya. Dan kita tidak bisa melarang begitu saja. Dia malah nyolot kalau kita larang. Jadi ini perlu ada kesadaran bersama bahwa anak kecil pun sekarang udah punya akun Instagram. Udah bisa baca gitu loh. Dan itu akan ngeling. Dan kita nggak bisa melarang anak kecil itu, tidak bisa mengawasi setiap hari mereka untuk membacanya. Maka kita perlu sebagai orang dewasa, sebagai orang yang saya kira kita semua ingin perkembangan media digital ini menjadi positif gitu loh. Untuk turut membantu agar industrinya terjamin. Nah, komik digital ini saya bilang tadi sudah mengambil alih beberapa bidang gitu ya, bidang pekerjaan, kemudian cara berpikir dan lain-lain, dan itu menyisakan beberapa salah satu cara kerja yang konvensional seperti komik buku. Komik buku di Indonesia industrinya sebelum ada komik digital pun sudah kembang kempis. Komik buku itu matinya di toko buku. Jadi kita tadi bilang ada komik Jepang, Amerika dan lain-lain, itu memang yang paling besar saingannya itu, selain dari pola pikir tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Palik dan Randy bahwa ada kecenderungan untuk lebih baik memberi yang sudah pasti. Beri Naruto aja gitu karena ini ceritanya sudah pasti ada gitu. Komik Indonesia kan selalu nomor 1, nomor 2-nya nggak ada. Jadi terbit edisi pertama, edisi keduanya kapan tahu gitu terbitnya. Nah ini memang tadi perkembangan komik strip, banyak yang pakai komik strip. Persoalannya itu tadi betul. Kita kehilangan stamina komikus-komikus untuk membuat cerita yang panjang. Padahal itu narasi yang penting. Ketika kita membuat narasi, kita menciptakan kebudayaan. Banyak hal-hal yang tidak sempat diceritakan hanya karena kita terlalu pengen cepat gitu loh. Pengen cepat banyak, pengen cepat sukses, pengen cepat besar gitu. Dan kita lupa bahwa semua itu ada proses juga. Jadi saya mengajak mungkin teman-teman pemula yang ingin membuat komik, kita berlatih banyak. Komik strip dipakai untuk latihan silakan, tapi cobalah bikin komik pendek. Komik pendek itu 8 halaman, 16 halaman udah komik pendek. Setelah itu bikin komik panjang di atas 24 halaman. Ini akan terlatih betul.
Jadi kita tidak kehilangan narator-narator dalam bidang komik. Kita akan selalu kalah, kita akan selalu dibandingkan dengan orang lain tanpa sempat kita berbuat sesuatu. Dan ini problem. Banyak sekali cerita yang belum disampaikan. Ila Galigo misalnya di Makassar, itu dipentaskan oleh orang Perancis. Padahal itu naskah lebih panjang dari Ramayana, lebih panjang dari Mahabharata. Dan itu punya kita. Belum pernah ada yang menceritakannya dalam bentuk bergambar. Dengan selesai gitu. Jadi kita akan selalu ketinggalan. Kita merasa punya warisan budaya yang banyak, tapi kita tidak tahu mau diapakan gitu. Kita sibuk mencari-cari sumber cerita yang fantastik, tapi kita lupa bahwa di sekitar kita lah sumber cerita itu ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.